Perkenalkan, nama saya Yohanes Yohanes Sapai, NIM 013 2023 0113, kelas C semester 1, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Manajemen Lingkungan Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen sekolah. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah. Menurut Stoner, manajemen secara umum yang diikuti oleh Tihani Handoko 1995. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan dalam konteks sekolah, yaitu manajemen buku, manajemen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam ilmu bidang persekolahan. Ketika istilah manajemen sekolah ditetapkan dalam bidang pemerintah akan menjadi manajemen pemerintahan, dalam bidang pendidikan menjadi manajemen pendidikan, begitu seterusnya. Yang kedua, tujuan manajemen sekolah. Tujuan manajemen sekolah menurut Segala 2007 mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam 4 hal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya penugasan staf. Yang kedua, meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang ketiga, munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran dan manfaatan dan sumber belajar. Yang keempat, meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Yang ketiga, fungsi manajemen sekolah. Menurut Perci Buruk, fungsi-fungsi manajemen pendidikan di sekolah adalah: yang pertama, merencanakan secara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Yang kedua, mengelokasi baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, motivasi dan menstimulus kegiatan staf mengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik-baiknya. Yang keempat, mengkoordinir kegiatan anggota staf mengajar dan setiap satuan tugas di sekolah sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin. Yang kelima, menilai efektif program dan pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan mengajar di setiap guru. Yang keempat, manajemen sekolah. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh setiap masyarakat merupakan perangkat yang kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pendidikan warga negara. Sekolah dikelola secara formal, hierarkis, dan kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional sebagai mana disepakati oleh praktisi pendidikan bahwa pendidikan bisa berjalan karena dibangun oleh beberapa komponen dasar seperti guru, siswa, kurikulum, bangunan fisik,
media pembelajaran dan sebagainya. Namun kesemua yang dianggap mendasar itu faktor komponen manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan merupakan faktor paling menentukan. Yang kelima, kepimpinan sekolah. Satu, pengertian kepimpinan. Memimpin adalah terjemahan dari bahasa Inggris leadership yang berasal dari kata leader, berarti pemimpin menurut Butisna. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seorang atau kelompok dalam usaha ke arah mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Soepardi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, motivasi, mengajak, mengarahkan, penasehat, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum kalau begitu, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, pemimpinan dan kepimpinan. Sekilas antara pemimpin, kepimpinan mengandung pengertian yang sama, padahal berbeda. Pemimpin adalah seorang tugasnya pemimpin, sedangkan kepimpinan adalah bakat dan atau sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Kepimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seorang, baik dalam pengerjakan sesuatu atau tidak pengerjakan sesuatu bawahan. Dipimpin dari, bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari belakang. Ketiga, peran kepala sekolah. Di antara pemimpin pendidikan yang macam-macam jenis dan tingkatnya, kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan sekolah. Tercapai tujuan pendidikan sangat bergantung kepada kecakapan kebijaksanaan kepada sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam pendidikan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih.